Rating televisi, Indonesia menghadapi Thailand di babak final cabang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja berhasil mengalahkan rating televisi final Piala Dunia 2022 Qatar. Argentina menghadapi Prancis. Nah, di video ini kita akan bahas rating televisi Timnas Indonesia selama SEA Games 2023 Kamboja, dan dalam bentuk tulisan sudah aku buat di laman Twitter resmi aku @tommy_deski. Yang suka dalam bentuk tulisan bisa lihat ke situ. Yang suka dalam bentuk video, tonton video ini sampai habis. Aku jamin dan aku yakin tidak menyesal dan mendapatkan insight baru tentang rating televisi yang kaitannya dengan bisnis industri di sepak bola Indonesia. Dan ini juga menjawab mengapa media-media di Indonesia berlomba-lomba, quote and quote, kalau bisa media mereka lah yang bisa menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia. Karena ketika media tersebut menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia, biasanya dari sisi rating, dari sisi share, itu tidak akan mengecewakan. Contoh, kita bicara konteks Indonesia menghadapi Thailand yang quote and quote berhasil mengalahkan rating final Piala Dunia. Oke, kita bahas pertandingan pertama Indonesia menghadapi Filipina di SEA Games 2023 Kamboja. 5 besar laga Indonesia menghadapi Filipina nggak ada bercokol di urutan tersebut. Di urutan nomor 1, Bidadari Surgamu, sinetron. Nomor urut 2, Cinta Setelah Cinta. Nomor urut 3, Takdir Cinta Yang Kupilih. Nomor urut 4, Family 100. Nomor urut 5, Tajwid Cinta. Indonesia di laga pertama SEA Games 2023 Kamboja berada di urutan ke-10. Dan ya, normally biasanya di laga-laga pertama dan apalagi laga Indonesia menghadapi Filipina bukan di jam prime time. Di jam prime time itu sekitar jam 6 sore ataupun setengah 7 malaman ya teman-teman, mulai jam prime time-nya. Dan nggak heran biasanya kalau Indonesia bertanding di negeri sendiri, jam yang dipilih itu di jam malam. Karena harapan media yang memegang hak siar pertandingan Timnas Indonesia biar lebih banyak penonton yang menyaksikan lewat tayangan televisi. Ketika lebih banyak penonton menonton pertandingan tersebut lewat tayangan televisi, share dan ratingnya meningkat. Ketika share dan rating meningkat, maka akan banyak slot-slot ataupun iklan-iklan lah ya, pengiklan yang meletakkan iklannya di program Indonesia ketika bertanding. Ya, kalau kita bicara industri, memang lebih menguntungkan kalau pertandingan tersebut disiarkan di malam hari. Kalau lihat pertandingan pertama Indonesia menghadapi Filipina diletak di jam 4 sorean ya, kalau aku nggak salah. Itu kan masih ada jam orang kerja, kemudian jam pulang kerja, ya masih di kendaraan dan sulit untuk ditonton. Laga pertama peringkat 10 ya not bad lah ya, sebagai laga perkenalan untuk match-match lainnya Indonesia di SEA Games. Kemudian untuk laga kedua Indonesia menghadapi Myanmar. Di peringkat pertama Cinta Setelah Cinta, sinetron. Peringkat kedua, Bidadari Surgamu. Peringkat ketiga, Takdir Cinta. Indonesia mulai merangsak, berada di urutan keempat. Indonesia menghadapi Myanmar, kemudian dipepet oleh Family 100. Tetap, laga Indonesia menghadapi Myanmar, posisi jam tayangnya berada di jam non prime time, jam 4 sore. Masih pulang kerja, masih berada di perjalanan, tentu nggak bisa secara penuh ditonton oleh pecinta sepak bola Indonesia. Dan nanti bandingkan, kalau misalnya laga Timnas Indonesia ini diletak di jam prime time, beda hasil ratingnya. Oke, kita masuk ke laga ketiga. Indonesia menghadapi Timor Leste. Jam 4 sore mulai laganya, berada di urutan ketiga. Pertama, Cinta Setelah Cinta, sinetron. Kedua, Bidadari Surgamu. Ketiga, Indonesia Timor Leste yang kita bilang tadi. Keempat, Family 100. Dan kelima, Takdir Cinta Yang Kupilih. Memang dari 3 laga yang kita bahas tentang Timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja, kecenderungan sinetron menjadi tayangan favorit
masyarakat di Indonesia. Mungkin yang nonton video ini nggak suka sinetron, tetapi nyatanya, faktanya, datanya demikianlah yang terjadi di iklim penonton yang ada di Indonesia. Kita masuk ke laga Indonesia menghadapi Kamboja. Indonesia menghadapi Kamboja, malam hari mainnya, jam prime time. Ini dari sisi industri senang banget pasti, quote and quote ya, media yang menyiarkan pertandingan ini. Ratingnya berada di peringkat pertama menghadapi Kamboja, disusul Bidadari Surgamu, Cinta Setelah Cinta, Takdir Cinta Yang Kupilih, Jangan Bercerai Bunda. Ini pun sekaligus bisa menjawab kenapa laga-laga penting di Liga Indonesia pemegang hak siar meletakkan tayangan tersebut di jam prime time. Karena apa? Ya, kita nggak bisa kita singkirkan di era sekarang. Sepak bola nggak bisa dilepaskan dari sisi bisnis, industri. Nah, ketika diletakkan pertandingan-pertandingan krusial di jam prime time, diharapkan, yang aku bilang tadi, pengiklan banyak mengiklankan iklannya di program tersebut, implikasinya akan lebih banyak keuntungan yang didapatkan oleh televisi tersebut. Karena kita tahu beli hak siar Liga Indonesia, beli hak siar Timnas Indonesia ini nggak murah. Inilah menjadi salah satu pemasukan dari PSSI juga. Kemudian kita masuk ke laga yang sangat dramatis di babak semifinal. Indonesia menghadapi Vietnam di jam prime time, berada di urutan kedua. Urutan pertama Bidadari Surgamu, urutan kedua Indonesia Vietnam, urutan ketiga Cinta Setelah Cinta, keempat Cidul Series, kelima Takdir Cinta Yang Kupilih. Berbeda kan? Ketika diletak di jam non prime time, peringkat timnas Indonesia naik turun, naik turun. Ketika diletak di jam prime time, orang udah istirahat, orang udah di rumah, santai-santai lihat TV, rating timnas Indonesia, rating sepak bola tayangan kita pun meningkat sangat bagus, dan tentunya baik untuk industri pertelevisian. Oke, kita masuk ke laga final Indonesia menghadapi Thailand. Ini gila pertandingannya. Indonesia berada di urutan pertama, disusul oleh Bidadari Surgamu, urutan ketiga Cinta Setelah Cinta, urutan keempat Takdir Cinta Yang Kupilih, kelima Ikatan Cinta. Nah, kalau kita bicara tentang rating televisi, nggak bisa kita pisahkan dari yang namanya TV share, TV rating. Untuk laga Indonesia menghadapi Thailand, rating yang menyiarkan pertandingan Indonesia menghadapi Thailand menyentuh angka, ini versi all, 14,5 dengan share 50,5. Separuh penduduk Republik ini menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Thailand. Ini dari media terestrial. Belum lagi live streaming, belum lagi menonton dari media Vietnam, belum lagi dari RCTI Plus dan media-media lain yang menyiarkan pertandingan Indonesia menghadapi Thailand. Mungkin kalau kita akumulasikan dari media-media lain sampai ini 80%, 90% TV share, bahkan TV ratingnya pun mungkin lebih tinggi. Nah, secara terminologi, rating adalah jumlah orang yang menonton suatu program televisi terhadap populasi televisi yang dipresentasekan. Kemudian kalau share itu adalah persentase jumlah pemirsa atau target pemirsa pada ukuran satuan waktu tertentu pada suatu channel tertentu terhadap total pemirsa di semua channel. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, kita komparasikan laga final SEA Games 2023 Indonesia berhasil meraih emas dengan laga final Piala Dunia 2022 Qatar, Argentina menghadapi Prancis masih kalah dengan laga final SEA Games 2023 Indonesia menghadapi Kamboja. Tapi ini cermati, tapi ini teman-teman ya, perlu dipahami dulu. Pemegang hak siar Piala Dunia 2022 Qatar, Argentina menghadapi Prancis, mendistribusikan tayangan tersebut kedua televisi. Yang pertama SCTV, yang kedua Indosiar. Jadi terpecah dalam tanda petik. Yang berada di urutan pertama program pada hari itu, tayangan Argentina menghadapi Prancis yang ada di SCTV dengan TV rating 9.1 dan TV share 44,7. Jadi kalau kita head to head kan dengan tayangan nomor 1 di final Piala Dunia dengan
SEA Games 2023 Kamboja dengan banyaknya juga live streaming di segala lini media teman-teman, final SEA Games menang. Tapi karena ini dipecah oleh pemegang hak siar final Piala Dunia dan di urutan kedua Argentina menghadapi Prancis yang disiarkan Indosiar. TV ratingnya 6.0 dengan TV share 29.4. Jadi kalau kita gabungkan dua televisi yang menyiarkan final Pildun 2022 Qatar, totalnya itu 15.1 TV rating dan TV share 74.1. Jadi kalau kita head to head kan antara satu TV dengan satu TV ketika menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia dan final Piala Dunia teman-teman, ya Timnas Indonesia lah yang menang tayangannya. Tapi kalau misalnya kita gabungkan karena pemegang hak siar Pildun 2022 membagi tayangannya kedua TV, ya Piala Dunia menang. Piala Dunia pun menang. Nah, bisa juga sebenarnya diperdebatkan. Yang menyiarkan Indonesia menghadapi Thailand, banyak juga via streaming untuk bisa disaksikan. Dan Vietnam juga akan imbasnya di media luar, merasakan imbasnya sampai 15 juta ditonton dan seterusnya. Memang kita nggak usah lah, kita menghindari perdebatan tersebut. Tapi dari sini bisa teman-teman lihat bahwa Republik Indonesia ini sangat amat suka menonton sepak bola. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Menpora bilang bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini 70%-nya cinta sepak bola. Dan dengan data ini ya bisalah setidaknya merepresentasikan apa yang disampaikan oleh Pak Menpora. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman bisnis industri televisi tentang sepak bola di Indonesia? Sangat luar biasa bukan? Silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman tentang bisnis tersebut.